Halo, kembali lagi bersama kami di podcast Rumah Fisika. Ruang Mahasiswa Fisika. Kenalin, aku Medinia Putri dari Fisika 2019. Aku Fajri Lucas dari Fisika 2019. Nah, dalam podcast kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama kakak bintang tamu kita yang cantik banget loh. Kakak ini juga mempunyai banyak prestasi loh. Ah, Hai semuanya, nama hai. kakak Nur Hikmah dari jurusan Fisika Angkatan 2017. Wow. Nih kak, boleh tanya dikit dong ya kak. Gimana sih kak, menurut kakak perkuliahan di masa pandemi ini? Pasti nggak seru banget ya kak? Coba deh kak, menurut kakak gimana sih kak? Oke, jika kita membicarakan masalah pendidikan selama pandemi ya, sebenarnya ada peluang sama tantangan yang kita hadapi di sini. Nah, tantangannya kita bisa rasakan bagaimana susahnya untuk mempelajari pelajaran secara online dan itu juga dirasakan oleh dosennya sendiri bagaimana kita mencoba hal baru untuk mengajar kita. Nah, akan tetapi di sini terdapat peluang, yaitu kita dapat menggunakan teknologi secara lebih masif lagi. Bagaimana kita dapat menambah ilmu yang baru teknologi tersebut. Misalkan, kita biasanya cuma belajar secara tatap muka, belajarnya secara offline, akan tetapi di sini tantangan adalah kita belajar secara daring, di mana kita dituntut untuk bisa menguasai berbagai aplikasi, misalkan Zoom, apakah itu Google Meet, dan sebagainya. Di sini kita mempunyai kesempatan untuk terus meningkatkan skill kita terhadap disrupsi teknologi yang terasa pada era ini. Jadi, kalau menurut kakak pribadi, meski adanya dampak negatifnya ya dari pandemi ini berupa sistem pembelajaran yang berubah ke daring, akan tapi di sini kita dapat menjadikan ini sebagai peluang untuk kita bersama meningkatkan kemampuan terhadap teknologi lagi begitu. Wah, Wah, kakak ini juga sering memenangkan perlombaan loh, bahkan sampai ke tingkat nasional. Dan juga merupakan Mawapres Universitas Riau. Kalau boleh tahu nih kak, gimana cara kakak belajar sehingga memiliki banyak prestasi seperti ini? Oke, makasih ya atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan menarik nih mengenai bagaimana sih kakak bisa mendapatkan prestasi seperti sekarang ini. Bagaimana sih manajemen waktu kakak dapat memprioritaskan antara kuliah, ada juga organisasi, dan juga bagaimana kakak tetap mengikuti perlombaan di setiap minggunya, misalkan gitu ya. Nah, kalau untuk dari prestasi itu sendiri, kakak fokus kepada penulisan. Jadi, cara kakak adalah membranding diri sendiri dalam penulisan itu. Dari tahun 2018, kakak memfokuskan kepada penulisan yang pada akhirnya penulisan inilah yang mengantar kakak menjadi Mapres di Universitas Riau, bahkan alhamdulillah dapat menjadi finalis di Mapres Nasional. Nah, untuk manajemen waktunya sendiri, itu kakak mempunyai target harian, di mana hari ini mempunyai target ini, besok ini, dan besoknya lagi itu. Jadi, dalam setiap minggu itu mempunyai prioritas tersendiri. Misalkan dalam hari Senin sampai Jumat, itu prioritasnya kepada kuliah, bagaimana mengerjakan tugas, belajar, hariannya. Akan tetapi ketika di hari Sabtu sama hari Minggu, itu kakak bisa fokus kepada organisasi sama perlombaan karena di hari-hari sebelumnya sudah menyelesaikan tugas-tugas kuliah, misalkan begitu. Dan untuk prestasinya, kakak itu dalam bidang penulisan ya, jadi kakak belajarnya memang secara otodidak, tetapi itu komitmen terhadap diri sendiri. Itulah yang penting bagi kita untuk mencapai apa goals kita di tahun ini ataupun apa goals kita di bulan ini. Gitu. wah, keren banget ya kak. Tadi bicara tentang kakak untuk tahun ini atau bulan ini. Kalau boleh tahu, kira-kira apa sih kak goals kakak di masa-masa pandemi seperti ini? Dan untuk siapa tahu tahun ke depan kakak mau punya buat apa gitu kak? Oke, pertanyaannya mengenai goals ya. Kalau boleh kakak jujur, untuk goals yang tahun ini memang beberapa agenda memang tertunda ya. Karena ya misalkan target kakak menjuarai event di luar Riau, otomatis harus datang ke tempatnya. Akan tetapi karena pandemi yang memang mengharuskan kita tetap di rumah, jadi
tetap prioritasnya goalsnya itu menjuarai di luar real, tapi dirubah ke secara daring. Jadi sekarang untuk tahun ini target kakak adalah memenangkan beberapa event yang skalanya itu nasional dan internasional. Doakan saja semoga dapat tercapai begitu. Kalau untuk yang tahun besok itu target kakak sebagai mahasiswa semester akhir, ya pastilah ya untuk selesai di akhirnya maksudnya itu komplit di semester ini insya Allah. Gitu. Wah, keren ya. Amin. Tercapai ya, Kak. Amin. Amin. Terus tentang keseharian kakak, Kak. Kan kakak bilang tadi dari Senin sampai Jumat kakak fokus untuk kuliah. Nah, kalau boleh tahu tinggalnya pasti ngekos atau gimana gitu, Kak? Itu gimana sih cara kakak ngatur Ya. kegiatan kakak, segalanya untuk belajar? Oke. Kakak berasal dari Kuanting, berarti daerah ya. Pergi ke Pekanbaru itu pasti ngekos. Nah, gimana cara kakak menghandle kesehatan supaya tetap fit dan tetap bisa sehat dan bersemangat pastinya ya. Sebagai mahasiswa kita harus mempunyai power yang lebih. Kita harus menunjukkan bagaimana semangatnya dari mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau untuk kakak pribadi itu bagi kita juga jangan lupa untuk sarapan karena energi di pagi hari itu untuk kakak itu adalah hal yang terpenting. Dan jangan lupa untuk jadwal makan tersendiri itu dipastikan kapan kita membutuhkan asupan tersebut. Kalau misalkan kita biasanya makan jam 12 nih, jangan sampai telat dari waktu tersebut. Dan untuk malam harinya, kalau misalkan kita biasa untuk begadang, itu bisa lanjutkan saja. Karena di malam hari beberapa orang mempunyai semangat yang lebih untuk mengerjakan tugas maupun mempunyai imajinasi yang lebih. Tapi ketika kita adalah pribadi yang tidak bisa begadang seperti kakak, itu jangan dipaksakan. Tapi istirahatlah lebih cepat dan bangunlah lebih awal gitu. Dan jangan lupa kalau untuk kesehatan, jangan lupa kita untuk tetap berdoa juga untuk diberikan kesehatan oleh Allah. Gitu. Keren. Oke Kak, ini sebagai pertanyaan penutup kita untuk malam ini di podcast. Apa sih Kak motivasi atau saran kakak yang ingin kakak sampaikan kepada kami para mahasiswa fisika agar bisa berprestasi seperti kakak? Oke, pertanyaannya mengenai motivasi ya, dan ini alhamdulillah juga beberapa kali kakak sampaikan di beberapa sosialisasi sebelumnya. Motivasi yang harus kita miliki untuk bisa berprestasi, bisa semangat setiap saat adalah motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang berasal dari diri kita. Keyakinan apa yang harus kita yakini bersama bahwa kita harus mencapai impian yang kita wujudkan. Kalau misalkan nih kakak pribadi, cita-cita kakak apa kak? Kakak bercita-cita untuk menjadi motivator. Nah, di situ motivasi kakak menjadi motivator adalah ingin berbagi kepada orang lain untuk menyemangati orang lain dan juga kesuksesan itu kakak prioritaskan adalah untuk orang tua. Jadi motivasi kakak adalah membahagiakan orang tua. Jadi untuk kita semua tentukan dahulu kita itu apa dan lakukanlah hal pertama, langkah pertama itu adalah langkah yang paling penting yaitu adalah niat. Dan mulailah dengan membranding diri kita sendiri. Sehingga keyakinan kita menjadi mahasiswa itu tidak hanya mempunyai IPK tinggi saja, tetapi juga mempunyai prestasi dan mempunyai skill yang memang menunjang dari bakat kita. Inilah yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Ketika hanya bermalasan, jangan berharap kita untuk menjadi sukses. Ketika orang yang bekerja keras saja belum tentu ada jaminan untuk dia menjadi sukses. Apalagi ketika kita tetap bermalas-malasan. Banyak di luar sana orang yang bekerja keras dan mengharapkan posisi seperti apa yang kita impikan. Ketika orang lain bekerja keras, otomatis kita harus jauh lebih bekerja keras untuk mendapatkan impian tersebut. Begitu. Wah, terima kasih Kak untuk motivasinya. Itu keren banget sih motivasi dari seorang Kak Nurfi Hikmah. Dia harus lebih rajin lagi nih belajar. Iya, betul. Jangan sampai semangat sebagai mahasiswa itu kendur. Oke Kak Nurfi, terima kasih atas podcast malam ini. Podcast Rumah Fisika. Ruangnya mahasiswa fisika.
Sampai jumpa di podcast Rumah Fisika selanjutnya. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.